saja kepada penatua, kepada pemimpin rohani, pemimpin jemaat, tetapi juga kepada jemaat. Jemaat ini digambarkan sebagai di dalam ayat 5 dikatakan begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Maksud konteks ayat ini juga orang muda ini bukan sekedar ya, bukan cuma orang yang secara usia muda ya, anak-anak muda, tapi juga ini bicara soal anak-anak yang muda secara rohani. Orang-orang yang muda secara rohani. Dan Petrus mengingatkan bahwa orang-orang yang muda harus tunduk kepada orang-orang yang tua. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang harus dipahami dan dimengerti bukan saja oleh pemimpin-pemimpin rohani, tapi juga harus dimiliki oleh jemaat Tuhan atau orang-orang muda tadi, yaitu apa? Tunduk kepada orang tua atau tunduk kepada kepemimpinan. Dan selanjutnya dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saling merendahkan diri, rendah hati satu dengan yang lain. Coba bayangkan, jadi di sini Petrus mengingatkan kepada jemaat bahwa kita harus punya sikap merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena ini sikap yang bagus, sikap yang baik. Kalau tidak ada kerendahan hati, tidak ada saling merendahkan diri satu yang lain, misalnya yang bawahan atau misalnya jemaat ya direndahkan oleh yang pemimpin karena pemimpin merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih senior, maka ini akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam jemaat. Ya, jadi di sini Petrus mengingatkan juga kepada penatua untuk saling merendahkan. Jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pemimpin, pemimpin dengan jemaat, ya harus saling merendahkan. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Amin. Amin. Di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa kesombongan atau keangkuhan, kecongkakan itu mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Ini adalah sebuah prinsip. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya, menerapkan prinsip ini, ya, kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Tapi kalau kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan dan kita akan mendapatkan kehormatan. Upah dari kerendahan hati adalah kita menerima hormat. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, kita menganggap diri kita hebat, pintar, lebih daripada orang lain, tinggal tunggu waktunya, kita akan direndahkan, dihancurkan oleh Tuhan, karena Tuhan menentang orang yang congkak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah prinsip. Kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya, kita harus belajar rendah hati. Ya, karena Yesus berkata, aku ini rendah hati dan lemah. Belajarlah daripada ya, supaya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oke, nah ada sebuah contoh yang kita sudah baca ayatnya tadi tentang sikap kerendahan hati. Dan contoh ini kita tahu dari tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita lihat siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ya, slide-nya ya, adalah seorang guru yang dikenal oleh banyak orang pada zaman Yesus. Dia seorang yang terkenal. Waktu itu kita tahu dia berasal dari padang gurun. Kemudian dia memberitakan Injil. Dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Terus melalui pelayanannya, orang banyak yang dibaptis. Dikatakan pelayanannya itu melalui pelayanannya ya, melalui pemberitaan firman yang dia sampaikan, maka Alkitab katakan seluruh Yudea dan Yerusalem dibaptis. Coba bayangkan, seluruh Yudea dan Yerusalem. Jadi pengikutnya ini sangat banyak. Di zaman itu Yohanes Pembaptis terkenal dengan pengajarannya tentang bertobat dan berilah dirimu dibaptis dan berilah untuk pengampunan dosa. Itu
Ini sebuah pengajaran yang pada waktu itu sedang tren. Ya, sedang orang kagum dengan pengajaran ini, karena siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah kan yang mengampuni dosa. Tapi pengajaran daripada Yohanes Pembaptis ini membuat dia menjadi terkenal. Dia katakan, bertobat dan beri untuk dirimu sungguh-sungguh mengalami pengampunan dosa. Sebab kalau kita tidak mengalami pengampunan dosa, maka Yohanes katakan kita akan mengalami kebinasaan, sampai binasa kalau tidak mengalami pengampunan dosa. Oleh sebab itu syarat utamanya harus bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu artinya perubahan hati dan pola pikir dan perubahan hidup. Pembaharuan hati dan perubahan hidup. Jadi dia tekankan kepada orang-orang Yahudi melalui pemberitaannya untuk bertobat, untuk mengalami perubahan hati, pembaruan hati dan perubahan hidup. Nah, di tengah ketenarannya itu dikatakan, namun ketenarannya ini tidak membuat Yohanes menjadi sombong, tetapi ia tetap rendah hati dan ia tetap melayani. Contohnya adalah dikatakan begini, kerendahan hatinya itu jelas terlihat di dalam ayat yang ke-7, di mana Yohanes berkata, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal dia hamba Tuhan besar. Melalui pelayanannya seluruh Yudea dan Yerusalem itu dibaptis menjadi pengikutnya. Pengikutnya banyak. Tapi dia berkata, ada yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada. Bahkan untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nanti kita akan lihat. Jadi di sini di dalam ketenarannya Yohanes Pembaptis memiliki kerendahan. Dia tetap rela melayani, walaupun dirinya bisa dibilang pelayanannya paling rendah dibandingkan nanti yang Yesus yang akan datang menurut pemberitaannya. Yesus yang akan datang ini untuk membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Padahal pelayanannya ini besar, terkenal. Tapi dia belajar rendah. Oke ya. Nah, kita akan lihat berikut adalah beberapa hal yang bisa kita teladani dari hidup Yohanes Pembaptis. Dan saya percaya kita semua harus belajar meneladani hidup seperti Yohanes Pembaptis. Karena kalau kita belajar rendah hati pada waktunya, saya akan lihat jemaat DB Alpha Omega ditinggikan Tuhan. Amin. Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, siapa yang dapat merendahkannya? Gak ada. Kalau Tuhan sudah membukakan pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kuncinya adalah milikilah kerendahan hati. Oke ya. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah hidup Yohanes berfokus pada Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke Markus 1 ayat yang keempat. Dikatakan begini firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Padahal sebagai pemimpin, sebagai seorang yang karismatik, dia itu punya pengikut yang banyak. Tapi Yohanes Pembaptis tidak mengarahkan orang-orang itu yang menjadi pengikut-pengikutnya itu kepada diri. Tapi dia mengarahkan orang-orang itu untuk berfokus kepada Yesus. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya seringkali tanpa kita sadari, apalagi sudah hamba Tuhan, maaf nih ada hamba Tuhan mungkin ya, yang sudah dipakai Tuhan, yang pelayanannya disertai dengan mujizat, disertai dengan pelayanan yang luar biasa, tanda-tanda heran. Seringkali kita lupa kepada diri, ya, lupa diri.
Sehingga fokusnya untuk membuat jemaat itu terarah kepada hamba Tuhan ini, kepada orang yang dipakai, yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga hidup jemaat itu harus bergantung kepada hamba Tuhan. Misalnya, mana-mana pernah ya ada jemaat yang saking mengagungkannya seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, maka kalau mau berbisnis pun harus tanya kepada hamba Tuhan itu, kira-kira boleh nggak Pak? Ya kan, misalnya kepada hamba Tuhan itu, untuk saya boleh nggak untuk memilih bisnis ini? Tanya kepada hamba. Terus hamba Tuhan begini, bentar, saya doa. Ditunggu 3 hari belum dapat. Akhirnya seminggu kemudian baru dia dapat pesan Tuhan. Dia bilang, boleh. Wah, sukses, puji Tuhan. Ada lagi mau buka usaha baru, karena dia udah sukses, punya usaha baru, punya kerinduan untuk membuka baru lagi. Dia tanya lagi kepada hamba Tuhan, kira-kira saya boleh nggak melakukan pekerjaan ini? Kira-kira saya akan sukses nggak? Dia doa lagi, tunggu, jangan ambil keputusan, saya tanya dulu sama Tuhan. Setelah dia berdoa, dia bilang, boleh. Dia lakukan lagi. Yang kedua, ternyata nggak berhasil. Ternyata bangkrut gitu ya. Nah, pasti diomelin, wah hamba Tuhan ini, pesan Tuhan udah bukan dari Tuhan. Sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah jemaat. Karena kenapa? Bergantung kepada hamba Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan pasti berbicara kepada setiap kita. Ya, jadi ini yang sering terjadi, bagaimana hamba Tuhan mudah dipakai Tuhan sehingga tanpa disadarinya dia sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mengarahkan jemaat semuanya tertuju kepada dirinya. Ya, seakan-akan kalau melanggar, kalau nggak menyampaikan seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, maka kutuk hukuman akan turun. Wah, menjauhkan. Nah, ini banyak yang sering terjadi. Tapi kita lihat, Yohanes Pembaptis tidak mengarahkan diri pengikut-pengikutnya itu kepada dirinya, tapi kepada Yesus. Nah, ini juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus buat setiap jemaat untuk mengandalkan Tuhan, untuk berfokus kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Manusia tidak bisa menolong, ya. Manusia terbatas, tidak bisa 24 jam mengawasi atau mendukung, tapi Tuhan mampu menolong kapanpun, dimanapun, dan Dia tetap setia. Ya, nah kita lihat bahkan ketika orang-orang mulai meninggalkan Yohanes dan pergi kepada Yesus, Yohanes tidak marah. Ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Mari kita baca ya. Kita baca dulu lagi di dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Saya akan bacakan. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi di sini kita lihat bahwa Yohanes mengatakan bahwa dia ini bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului Yesus, pelayanan Yesus. Dia menyadari porsi bagiannya. Ya, dia menyadari bahwa dia ini hanya utusan untuk mendahului. Nanti yang akan datang ini adalah Mesias. Ini loh yang harus menjadi pusat perhatian dari jemaat. Itu yang dimaksudkan oleh Yohanes. Nah, kita belajar dari sini, dari sikap hati Yohanes. Karena kerendahan hati ini bukan sikap yang kelihatan, ya, tapi ini adalah sikap hati yang di dalam. Karena manusia bisa memoles yang penampilan luar itu kelihatan rendah hati, betul nggak? Bisa kelihatannya sopan. Kalau sopan itu bukan menunjukkan kerendahan hati. Sopan itu adalah sikap yang diajarkan untuk kita lakukan supaya penampilan luar kita kelihatannya baik. Tapi sikap hati itu adalah perubahan yang
dari dalam. Ya. Nah, kalau misalnya saya ingat ada sebuah budaya di Jepang, budayanya apa? Membungkuk ya. Itu tanda sopan. Jadi kalau ada orang mau tua, mau muda, siapapun, kalau hormat itu hormatnya sampai membungkuk gitu ya. Nah itu adalah sikap sopan. Tapi apakah rendah hati? Belum tentu, betul kan? Semua orang Jepang menutup, membungkuk, memberi hormat. Tapi soal rendah hati itu masing-masing. Nah demikian juga sikap rendah hati ini harus ada dari dalam. Ya. Nah jadi di sini Yohanes berkata bahwa dia bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahului. Nah dalam pelayanan mungkin kita sering membanding-bandingkan. Ada banyak orang yang melihat bahwa kalau seseorang itu punya pelayanan yang besar, maka kita bilang wah ini orang dipakai Tuhan. Tapi kalau pelayanannya kecil, pelayanannya sederhana, mungkin hanya guru sekolah minggu, maka kita bilang ini pelayanannya biasa. Yang hebat itu yang pelayanannya besar. Padahal Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita talenta yang berbeda-beda. Betul ya? Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Kalau 1 dia memaksimalkannya, maka dia menjadi 2 talenta. Kalau 2 dia maksimalkan jadi 4. Kalau 5 dia masih maksimalkan jadi 10. Tapi kalau 5 dia hanya pendem, ya misalnya menambahkannya dengan 3 jadi hanya 8, dia belum maksimal. Sekalipun 8 dengan 2 beda jauh, betul ya? Tapi di hadapan Tuhan, orang yang diberikan 1 memaksimalkan dengan menjadikan 2 itu lebih baik daripada yang punya 8 talenta. Nah inilah pola pikir yang harus kita bangun. Bagaimana kita harus tidak menganggap pelayanan yang lain itu lebih besar. Setiap kita punya porsi, setiap kita punya bagian. Kita tidak boleh menilai, tidak boleh menghakimi sesuai dengan karunia talenta yang dimiliki masing-masing kita. Tidak boleh. Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai. Jadi di sini kita lihat bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya, oke ya. Dan dia tidak marah ketika orang banyak mengikuti Yesus daripada mengikuti dirinya. Padahal yang membaptis siapa? Yohanes. Banyak kali beberapa orang menganggap bahwa kalau orang sudah membaptis seseorang, misalnya hamba Tuhan kan ya, hamba Tuhan atau gembala sudah baptis, berarti yang dibaptis ini harus ikut terus sama yang membaptis. Padahal Yohanes membaptis banyak orang, tapi kemudian jemaat ini yang dibaptis oleh Yohanes tidak mengikuti Yohanes, tapi mengikuti siapa? Yesus, pelayanan yang lain. Jadi tidak merupakan jaminan bahwa kita sudah membaptis seseorang, maka orang yang dibaptis ini harus ikut saya misalnya sebagai gembala sampai dia mati. Ya kan? Enggak, bahkan ada yang mengatakan ada yang menabur, ada yang menuai, ya. Tapi semuanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi enggak harus kalau sudah dibaptis misalnya di gereja sini, ya jangan merasa wah saya harus sampai di sini. Bukannya begitu juga ya, enggak harus seperti itu. Tapi minimal dengan sudah dibaptis di gereja di mana Bapak Ibu Saudara jemaat dibaptis, maka harus tetap beribadah. Gitu ya, tetap setia beribadah. Nah, tentunya di tempat di mana saudara Bapak Ibu dan saudara dibaptis, tapi enggak menjadi keharusan harus tetap sampai mati, enggak. Mungkin pindah kota, pindah tempat, ya kan? Dan itu terbatas. Oleh sebab itu, dimanapun Tuhan panggil, Tuhan pilih, kita tetap melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat Yohanes Pembaptis tidak berusaha untuk mempertahankan dirinya atau meminta kredit agar namanya dikenal. Yesus juga memberikan sebuah pengajaran bahwa dikatakan bahwa Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua berkata, Tuhan ya tidak menganggap bahwa kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, dia merendahkan dirinya dan menjadi seperti manusia, menjadi manusia. Tetapi oleh karena Yesus merendahkan dirinya, ini prinsip lagi.
Kan saya katakan tadi ini bicara soal prinsip. Waktu Yesus merendahkan dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia, maka Allah meninggikan dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, jadi ini prinsip. Yesus juga melakukan hal itu dan dia ditinggikan oleh Bapa. Karena dia rela sampai mati di atas kayu salib. Kita juga waktu kita memiliki kerendahan hati dan kita rela melayani sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, dengan karunia talenta yang Tuhan sudah berikan, maka pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Oke, di sini jadi kita lihat Yohanes tidak mempertahankan diri, dia tidak meminta kredit agar namanya dikenal. Oke, yang kedua firman kita lihat. Yang kedua adalah gaya hidup dari Yohanes Pembaptis adalah sederhana. Ya, kita lihat ayatnya Markus 1 ayat 6. Markus 1 ayat 6 berkata begini, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Terus dan makanannya belalang dan madu hutan. Oh, coba bayangkan, ini Yohanes nggak pakai jubah bulu emas, ya, jubah bulu yang mahal, tapi bulu unta. Kemudian dia ikat pinggangnya juga bukan ikat pinggang emas, tapi ikat pinggang dari kulit. Biasa. Makanannya bukan makanan yang lezat, yang enak, yang mahal, tapi makanannya adalah belalang dan madu hutan. Jadi gambarannya apa? Ini jauh dari hidup yang mewah. Jauh. Penampilannya, cara makannya, gaya hidupnya ini berbeda. Maksudnya apa dari kehidupan Yohanes? Yohanes membawa sebuah pesan melalui kehidupannya adalah gaya hidup yang mematikan diri, menjauhkan diri dari kehidupan perkara duniawi. Ini yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, dan ini juga yang harus dimiliki kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Jauh dari hal-hal yang bersifat kedagingan dan keduniawian. Oke, kita lihat selanjutnya. Firman Tuhan menyaksikan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia tidak merasa minder atau menjadi kurang berharga karena apa yang dia pakai. Sebab Yohanes tahu bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh apa yang ia makan atau pakaian. Dia nggak jadi minder. Penampilannya ya apa adanya. Kalau Tuhan berkati, dia berpakaian seperti orang yang diberkati. Kalau Tuhan belum memberkati, ya dipakai sederhana. Bukan malah yang berbeda ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa dia tidak terpengaruh karena identitasnya tidak ditentukan oleh penampilan, apa yang dia makan, minum dan pakai. Beberapa waktu lalu kita mendengar sebuah gaya hidup yang ngetrend, yaitu apa? Flexing, pamer kekayaan. Ya, jadi orang flexing ini adalah orang yang pamer kekayaannya supaya apa? Supaya orang menghargai dia, supaya dia diterima oleh pergaulan. Bahkan apa yang dia tampilkan ini bukan benar-benar dirinya yang sukses dan berhasil, tapi ternyata itu hanyalah sebuah penipuan. Nah, inilah zaman sekarang, zaman kita sekarang ini tentang flexing. Tapi lihat kehidupan dari Yohanes Pembaptis, dan itu bukan saja terjadi di dunia ya, tapi juga di kehidupan orang Kristen. Gaya hidup pamer yang berlebihan ya, yang tujuannya ini jelas bukan untuk memang apa adanya dirinya, tapi supaya diterima di dalam pergaulan. Nah, ini sudah menyimpang. Nah, demikian juga ada ya beberapa bisa dibilang orang-orang di YouTuber yang gak suka dengan pendeta yang penampilannya juga pamer, misalnya kekayaannya. Satu badannya ini, jasnya, sepatunya
semuanya ini harganya total kalau dinilai misalnya 2M gitu ya. Jadi penampilan. Jadi nah, sebenarnya kita sebagai orang Kristen kita harus memiliki gaya hidup yang sederhana. Kalau diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita memakai pakaian selayaknya, bukan untuk pamer bahwa, apalagi sebenarnya itu bukan kekayaan kita tapi penipuan. Ini hal yang salah. Tapi kalau diberkati Tuhan nggak ada kesalahannya ya. Bukan untuk pamer tapi untuk menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai wah anak-anak Tuhan kalau gitu sederhana itu dong Pak ya. Pakaiannya compang-camping aja, ibadah nggak usah rapi-rapi. Itu adalah pola pikir yang salah. Kita harus berpenampilan baik karena kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita berpenampilan baik, rapi, bersih, maka orang akan respect, orang akan hormat. Kalau saya misalnya sebagai hamba Tuhan, ya, bukan sekedar pakai jas gitu ya. Tapi kalau saya berpenampilan rapi, maka jemaat orang juga orang luar pun akan respect, akan hormat. Tapi kalau penampilan saya sebagai hamba Tuhan, saya kan Tuhan kan lihat hati misalnya gitu, pakai ayat itu. Ya saya penampilan yang biasa-biasa aja, wah, orang juga nggak akan respect. Bahkan saya dengar kemarin ini ya, perwakilan dari Indonesia ketemu dengan seorang kaya terkenal, Elon Musk. Elon Musk ini cuma pakai pakaian yang sederhana gitu ya, yang harga bajunya katanya hanya 400.000 gitu. Itu pun untuk seorang Elon Musk, seorang yang kaya, orang nggak respect dengan penampilannya yang ketemu dengan pejabat-pejabat orang Indonesia pakai jas, pakai rapi, dia hanya pakai kaos dengan harga yang murah. Seakan-akan tidak menghormati dan menghargai orang lain. Jadi demikian juga kita, apalagi kita sebagai orang Kristen juga penampilannya harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya lihat di sini rapi-rapi dan keren-keren, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Amin. Itu yang harus kita tampilkan sebagai jati diri kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa identitas yang dimiliki oleh Yohanes ditentukan oleh perkataan Tuhan yang ia hidupi dalam panggilannya. Bukan yang dilihat oleh manusia, tapi kira-kira hidupnya ini berkenan gak? Apa yang dilakukan itu menyenangkan Tuhan gak? Memuliakan Tuhan gak? Atau hanya untuk mencari pujian bagi diri sendiri? Pujian yang sia-sia. Ini sikap yang jauh dari kerendahan hati. Bahkan sikap yang sombong. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada sikap sombong di dalam diri. Waktu kita mulai meremehkan orang, berarti kita sudah memiliki sikap sombong pada orang. Ya, oke. Jadi identitas kita adalah anak Allah. Sadari itu. Jangan takut penilaian manusia. Ya. Maaf sejelek-jeleknya kita, sekalipun kalau kita anak Allah itu lebih baik daripada orang dunia. Amin. Karena kita adalah anak dari Allah pencipta alam semesta. Oke ya, jadi itu yang kedua, gaya hidup sederhana. Yang ketiga, yang terakhir, pelayanan Yohanes adalah pelayanan yang tanpa gengsi. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita lihat selanjutnya, dikatakan begini. Ada suatu pekerjaan khusus yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu di ayat yang ke-7. Membungkuk dan membuka tali kasut. Yohanes sebagai orang Yahudi tahu bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling kecil dan paling hina. Seorang budak yang paling tidak berpengalaman biasanya ditaruh untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi di zaman Yohanes ada orang sebagai misalnya tuan kana atau orang kaya, dia punya budak. Budaknya ini ada bagiannya yang membuka tali kasut, membungkuk dan membuka tali kasut dari tuannya. Ini pekerjaan yang paling hina.
budak yang paling rendah ini, mungkin yang basi baru, diberikan pekerjaan seperti ini. Dan Yohanes mengatakan untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Nggak layak. Berarti pekerjaan yang paling rendah lagi dibandingkan budak yang rendah. Di sini kita lihat sikap hati daripada Yohanes. Ya, dia sangat merendahkan diri. Dia tahu bahwa ini panggilannya dia. Panggilannya adalah utusan, bukan aktor utama. Aktor utama siapa? Yesus. Dia ini hanya utusan untuk mendahului aktor utama datang. Kalau peran di dalam perfilman ini pemeran pembantu ya. Pemeran pembantu, tapi aktor utamanya adalah Yesus. Demikian juga apapun panggilan pelayanan kita, apapun diri kita, ya, dengan melayani yang sederhana, melayani yang hina, melayani yang kecil, bagi Tuhan itu penting, itu berharga. Amin. Ya, dan Tuhan memperhitungkan setiap pelayanan-pelayanan kita. Nah, dikatakan begini, pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukan dengan tekun, tidak perlu gengsi. Amin. Kenapa Yohanes ini juga luar biasa di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ya, coba. Dalam Markus dikatakan begini. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8 dikatakan begini. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia atau Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi pelayanan Yohanes tahu ini pelayanan yang paling dasar. Tapi yang akan datang nanti, kata Yohanes, adalah Yesus membuka tali kasut walaupun aku nggak layak, dan dia membaptis dengan Roh Kudus yang membuat hati orang berbalik dan bertobat. Ini pelayanan yang luar biasa, ada Roh Kudus yang menyertai pelayanan Yesus. Kalau dia hanya membaptis supaya orang-orang ini yang mau bertobat, yang mau mengalami perubahan hidup, dibaptis dengan air. Kalau zaman dahulu pemahaman ini untuk jadi pengikut dibaptisnya dengan air. Ya, cara untuk memeteraikan pengikut ini dengan cara dibaptis dengan air. Tapi Yesus datang bukan saja membaptis dengan air, tapi membaptis dengan Roh Kudus, dimeteraikan secara roh sebagai milik pusaka Tuhan. Wah, ini luar biasa pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Jadi kita lihat bahwa Yohanes yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dia melakukan dengan tekun sekalipun pelayanan yang paling rendah. Dan dikatakan sesungguhnya tidak ada kasta di dalam pelayanan. Betul nggak? Kalau di dalam ajaran, mungkin ajaran agama lain ya, ada kasta-kasta, yaitu kasta yang paling tinggi dan ada kasta yang paling rendah. Jadi sudah ditentukan nasib dan takdirnya. Orang yang kastanya rendah tidak boleh menikah dengan kasta yang tinggi, karena orang itu akan dikucilkan, akan dianggap yang menikah ini akan jadi turun menjadi kasta yang paling rendah. Tapi di dalam Kristus, di dalam Tuhan, tidak ada pelayanan dengan kasta yang paling rendah. Jadi jemaat yang mungkin yang di bawah, yang tadi waktu jemaat baru datang, awal datang ada yang nyalamin, ini penerima tamu, ini bukan kasta terendah dalam pelayanan. Percayalah ya, bukan kasta terendah, tapi berharga. Ini penting. Contoh lagi pelayanan yang penting, yaitu multimedia. Coba seandainya nih multimedianya mati, lagunya nggak bisa ditampilkan, kemudian PPT khotbah nggak bisa ditampilkan. Ya, ini juga orang kan akan, ini gimana mau nyanyi lagu, saya nggak bisa lagunya, nggak hafal lagunya, saya nggak bisa memuji menyembah Tuhan, saya juga nggak bisa lihat, wah kalau lihat gambar begini kan jadi lebih jelas, jadi otak kanan kita bisa menyerap dengan apa yang kita lihat, ya, jadi penting. Bahkan mic pun juga penting kan, sound system. Kalau seandainya sound systemnya nggak ada, atau yang bagian lampu juga
mati lampu kita nggak bisa beribadah. Ini pelayanan-pelayanan yang kecil, yang hina, yang seakan-akan tidak dihargai, bukan karena jadi pendeta yang khotbah di mimbar ini pelayanan yang paling kasta tertinggi, enggak. Tapi banyak kali orang mau cari panggung, malah pengen carinya bagaimana saya suatu saat bisa berkhotbah, bisa cari panggung. Nah ini saya katakan, marilah kita mengikuti porsi dan bagian kita. Jadi berdoa syafaat itu juga penting. Ya, kita berdoa syafaat. Ada sebuah contoh, ada hamba Tuhan bernama D.L. Moody. Suatu kali dia bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi dia melihat bahwa ada malaikat yang datang. Malaikat ini bawa mahkota besar. Terus waktu dia lihat malaikat itu datang, dia udah berpikir, wah mahkotanya besar banget. Pasti mahkotanya oleh malaikat diberikan di atas kepala saya. Kalau malaikat itu mendekat, makin mendekat, ternyata mahkota itu tidak diberikan kepada dia. Lewat aja gitu. Dan waktu dia lihat, yang diberikan itu kepada seorang wanita tua, ibu-ibu tua. Diberikan mahkota yang besar. Waktu diberikan itu dalam sebuah penglihatan, hamba Tuhan besar ini, dia untuk berkata gini, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa mahkota yang besar itu diberikan kepada ibu-ibu tua ini, wanita tua ini, bukan kepada saya? Saya kan yang tampil, saya kan yang berkhotbah maka ribuan orang bertobat, saya yang berkhotbah dengan susah payah sehingga banyak orang yang dibaptis. Tapi kenapa wanita yang tua ini yang diberikan mahkota yang besar? Terus dia juga protes, dia bilang gini, kan wanita tua itu setiap kali saya khotbah, saya lihat bukannya melayani, tapi tidur waktu saya khotbah. Berdoa. Dia nggak dengar firman mungkin. Saya lihat, saya perhatikan wanita tua ini waktu saya khotbah dia tidur, tidak dengerin firman. Akhirnya Tuhan bilang begini, Tuhan bicara kepada dia dan begini, bahwa wanita tua itu kenapa tidur waktu ibadah? Berdoa. Ternyata sebelum dia berkhotbah, wanita tua ini sudah berdoa berjam-jam, minta Tuhan turun, minta lawatan Tuhan, minta jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, berjam-jam sebelum dia khotbah. Dan waktu dia berkhotbah, dia sudah selesai tugasnya. Ya, dia sudah, karena wanita tua tentunya tenaganya nggak seperti yang masih muda, sehingga dia sudah merasa bahwa saya sudah lakukan tugas saya berdoa bagi Bapak Pendeta, hamba Tuhan. Dan terjadi lawatan Tuhan, terjadi kuasa Tuhan. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pelayanannya kecil, sederhana, nggak kelihatan, nggak tampil di mimbar, tapi itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan hadiah mahkota yang besar bagi wanita Tuhan. Demikian juga setiap kita. Saya percaya pelayanan sekecil apapun yang Bapak Ibu sempat ini, baik taburan, baik apapun yang diberikan Tuhan di tengah kondisi dunia yang hanya mengejar popularitas, yang hanya mengejar keterkenalan, tapi kita mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Amin. Supaya ada damai sejahtera di dalam jemaat Tuhan. Apalagi kalau kita bekerja di kantor, kita juga harus belajar saling merendahkan diri. Karena pada waktunya, kalau kita rendah hati, Tuhan akan mengangkat kita pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.